Oke, sekarang kita akan membahas perbedaan pendapat antara dokter, ustadz, dan pembuat produk. Kata dokter itu tidak ada pembesar kecuali dengan operasi. Menurut ustadz boleh, asal tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pembuat produk mengklaim bahwa produknya bisa bekerja. Dari perbedaan tersebut adalah hikmah. Namun jika perbedaan itu menjadi ribut, cekcok, bacok, dan saling serang, maka itu laknat, bosku. Nah, untuk kesimpulan, Ana jelaskan nanti di akhir video. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pendapat-pendapat yang akan memberi pencerahan. Oke, bosku, lihat di samping. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya memperbesar alat kelamin dengan menggunakan obat herbal atau alami? Jika itu untuk memuaskan istri supaya dia tidak menengok ke orang lain, hal yang dibolehkan dengan yang disebutkan herbal. Adapun yang dipakai oleh banyak orang juga dan membahayakan badannya, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan karena la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau tidak ada dorornya, obatnya alami, herbal, boleh. Tapi kalau ada dorornya, tidak boleh. Katanya memperbesar alat kelamin ini apakah termasuk dengan merubah ciptaan Allah? Tidak. Oh, enggak. Tidak merubah. Jadi jika ada memang manfaatnya maka boleh, Ustaz ya. Tentunya tidak ada doror, kita hindari itu. Dari pendapat Ustadz Abu Yusuf Ubaid, hal yang dibolehkan. Doror itu adalah semacam modorot atau bahaya. Sedangkan goror itu ketidakjelasan. Jadi bukan goror tapi doror. Suntik silikon, burung yang disuntik silikon itu awalnya dia rata, gagah, namun ujungnya kuncup. Yang kedua, lama-kelamaan silikon itu akan mengumpul di tempat yang berbeda. Kadang di ujungnya, kadang di tengah, dan kadang di pangkalnya. Dan suatu saat silikon itu juga akan bisa pecah, bosku. Dan yang paling dikhawatirkan lagi, yang pernah konsul dengan anak itu, silikon yang menyatu. Nah, pendapat untuk dioperasi itu dihilangkan, karena membahayakan. Sedangkan, jika menggunakan produk seperti ini, nah ini sifatnya merangsang, hanya pemakaian luar, dan tidak membahayakan. Tidak masuk ke dalam pencernaan. Sehingga kode BPOM-nya itu NA sekian untuk pemakaian luar, bosku. Ada lagi yang mengakibatkan kebesaran, bosku. Seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur yang baru saja menikah dilaporkan mertuanya sendiri ke polisi. Sang mertua menduga anak perempuannya meninggal dunia karena ukuran alat vital menantunya yang terlalu besar. Warga di Desa Sumberpoh, Kabupaten Probolinggo dilaporkan mertuanya sendiri ke Polsek Maron pada 20 Februari lalu. Pasalnya sang mertua menduga Jumantri, anaknya yang masih pengantin baru, tewas karena alat kelamin suaminya terlalu besar. Terlalu besar. Seorang mertua melaporkan menantunya karena anaknya meninggal akibat burung menantunya terlalu besar. Kalau ini sih beritanya keterlaluan. Anaknya itu meninggal karena penyakit regeneratif, bukan akibat burungnya terlalu besar. Jadi kita jangan terlalu percaya sama berita terlintas saja, bosku. Oke, lanjut. Mohon maaf, Ustadz, bolehkah dalam Islam memperbesar alat vital, Ustadz? Bagaimana? Bagaimana hukumnya? Memperbesar alat vital itu tentu bagi pria ya? Iya. Bagi pria. Dari mana saya mulainya? Dalam sebuah fatwa ya dari islamco.co ya, yang diasuh oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, pernah ditanyakan pertanyaan seperti ini. Bolehkah seorang pria memperbesar alat vitalnya? Maka dari pernyataan-pernyataan tersebut, dari isi yang ada di artikel tadi, kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa seorang pria boleh memperbesar alat vitalnya dengan 4 syarat. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama bahwa alat vitalnya tersebut memang lebih kecil dari ukuran normal. Kemudian mengganggu keharmonisan rumah tangga berdasarkan rekomendasi dari dokter serta tidak membahayakan dirinya. Apabila terpenuhi keempat perkara ini, maka boleh bagi seseorang untuk memperbesar alat vitalnya. Ya, sebagian para ulama menyatakan tidak boleh melalui jalur operasi, hanya boleh melalui jalur obat-obatan. Nah, seperti itu, bosku. Jadi ada 4 hal.
Yang pertama, terlalu kecil itu disebutnya mikropenis. Nah, orang yang mikropenis boleh menggunakan obat-obat herbal. Dan herbalnya itu, bosku, maaf, herbal itu jangan sembarang herbal juga, bosku. Karena apa? Gigi Ana sebelah sini habis, itu karena herbal. Ana menggunakan daun jarak untuk menghilangkan rasa sakit gigi. Dan ternyata memang iya, rasa sakit gigi itu hilang selama 5 tahun, bosku. Namun, sedikit demi sedikit itu rontok. Nah, maka Ana sarankan posisinya yang sudah ada pabrikan, supaya tidak menimbulkan efek samping yang berlebih. Karena herbal daun jarak itu salah satu untuk melunakkan daging. Biasanya kalau daging rendang itu dilunakkan oleh jarak itu. Jadi lunaknya itu seperti tulang rangu. Kalau makan tulang rangu, nah kayak gitu, bosku. Untuk mikropenis, jika menggunakan obat-obat kayak gini, dia penambahannya setengah dari maksimal. Contohnya, jika normalnya 4-7 cm, maka hasilnya dia setengah dari 4,7 cm itu, bosku. Nah, yang kedua, itu menjaga ketentraman rumah tangga. Ini yang paling penting. Dan ini pernah Ana alami, bosku. Ribut masalah syahwat, dan Ana juga pernah mengalaminya itu, bosku. Papi imut-imut. Dengan kata yang manja itu, terngianglah di telinga Ana sampai Ana kepikiran untuk mencoba, dan terus mencoba, bosku. Semua produk Ana coba, dari Maerot, minyak lintah, minyak Papua, daun 3 jari, korek, Hamar Oftor, Atlan, dan lain-lainnya yang membuahkan hasil baru ini, bosku. Yang ketiga itu rekomendasi dokter. Nah, biasanya dokter itu merekomendasikan anak untuk langsung disunat. Nah, ada kan? Nah, dari sebagian orang ada yang harus anak itu langsung disunat. Tapi jarang ketika dokter menyuruh untuk memperbesar alat vitalnya. Itu nggak ada kayaknya, bosku. Itu biasanya bawaan dari keinginan. Yang merasa kurang besar maksudnya, yang kurang kuat, yang kurang panjang. Nah, yang keempat itu produk yang aman. Aman itu tidak doror. Yang ada BPOM-nya diawasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, bosku. Kenapa? Ketika mau produksi itu harus ada izin BPOM dulu. Kalau nggak ada izin itu tidak bisa produksi. Kalau isi dan pengajuan ke BPOM itu beda, itu akan kena sidak, bosku. Sidak itu didatangin langsung. Diperiksa lagi. Dan tidak boleh didistribusikan atau dijual, bosku. Dan operasi Ana tidak merekomendasikan itu, bosku. Karena satu, biaya yang mahal, kedua membahayakan. Oke, lanjut, bosku. Ustaz, apakah boleh berbesar alat vital dengan obat? Ya, mungkin antum ketawa, dia perlu, antum nggak tahu. Harus menghargai. Jadi intinya masalah, mohon maaf, misalnya masalah memperbesar payudara atau alat vital, misalnya mohon maaf, sangat kecil sehingga tidak bisa berfungsi sama sekali, maka itu boleh-boleh saja. Berbagai macam penafsiran, bosku. Kita lanjut. Kemudian tentang obat untuk memperbesar alat vital itu gimana hukumnya, Ustaz? Ya, Kan penjual apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah gitu ya? Nah, baik. Kalau misalnya tidak berbentuk merubah ciptaan Allah ya, jadi merubah yang asalnya memang seperti asalnya cacat gitu ya, lalu dirubah seperti apa, contohnya mengukir gigi itu kan jelas dilarang ya. Kemudian termasuk juga pakai kawat gigi itu para jemaah sekalian, kalau memang dia tidak mengganggu maka ya tidak boleh karena termasuk merubah. Adapun memperbesar alat vital selama hal yang wajar seperti itu, maka insya Allah tidak masalah, karena itu juga untuk bagian ya enggak lah, untuk kebaikan, ada kemaslahatan di situ, insya Allah tidak ada masalah. Nah, karena itu beda dengan kita ya operasi plastik itu baru itu penipuan dan semisalnya ya. Sama hanya antum main olahraga badan menjadi sehat bagus, tidak masalah, insya Allah. Nah, jadi menurut beliau itu sama seperti membentuk tubuh, sama seperti olahraga, bosku. Metodenya itu hampir sama seperti itu, namun cara kerjanya yang berbeda. Bosku punya tubuh kecil, pendek, mungil, tapi bosku itu mempunyai tujuan untuk dilihat oleh calon istri. Yang tadinya cungkring, ada before dan after. Wah.
Dan sama seperti produk seperti ini, bosku. Dengan treatment bagus rutin, dia bekerja dan merangsang merekondisi saraf, memperlancar aliran darah ke Mr. V, sehingga hormon testosteron di dalamnya bisa berkembang. Sama seperti burung juga butuh rangsangan, bosku. Atau mau burungnya angkat beban kayak ini, bosku. Nah, biar dede utuhnya gede, gemuk, sterak. Wah. Sedangkan dari pendapat dokter juga berbeda-beda. Ada pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan, ada yang membisarkan, ada yang tidak juga, bosku. Oke, gimana sih caranya memperbesar Mr. P, memperpanjang? Dari pendapat-pendapat berikut, Ana simpulkan, ada suatu perbedaan pendapat itu wajar. Itu adalah satu hikmah buat kita. Namun dari perbedaan pendapat itu membuat kita jadi ribut dan saling tuntut, maka itu laknat, bosku. Jadi bosku, kalau misalkan ingin aman, itu bisa menggunakan herbal. Namun herbal juga harus diekstrak dulu, bisa menggunakan penyulingan atau destilasi, atau bisa juga yang lebih instan, yang udah produk perusahaan besar yang menyediakan produk lebih simple, bosku. Ada juga dari pengalaman pribadi, seperti mengkonsumsi herbal yang langsung dari herbalnya, ternyata jarak jangka panjang itu gigi Ana pada rontok, bosku. Nah, Ana di Maraja sama Titanja itu udah 10 tahun, kurang lebih, bosku. Dan melayani customer-customer itu udah bermacam-macam customer. Ada yang ngasih testi, dan ada juga yang cuek. Ada dengan konsultasi dengan baik, ada juga yang dia sudah pernah beli produk yang palsu, lalu chat dengan Ana, agak tidak sopan ada itu. Namun Ana layani dengan baik. Ana itu sebagai media konsul, bosku. Jika bosku meningkatkan amarah, Ana redam. Oke, cukup sekian untuk konten hari ini.